Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Novia Sapitri Buru Sembiring dengan NIM 2113071018 dari 2B Pendidikan IPA. Adapun judul dari praktikum yaitu sifat-sifat koloid. Adapun tujuan dari praktikum yaitu untuk mengetahui dan mempelajari sifat-sifat koloid pada efek tindal, gerak Brown, dan dialisis. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau dua fase antara dua zat atau lebih antara partikel-partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi yang tersebar secara merata dalam zat lain atau medium pendispersi. Ukuran partikel koloid berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Istilah koloid pertama kali dikenalkan oleh Thomas Graham. Berdasarkan pengamatannya, dapat gelatin yang merupakan kristal tetapi sukar mengalami difusi. Padahal umumnya kristal mudah mengalami difusi. Koloid berasal dari kata kola yang artinya lem. Sifat-sifat koloid terdapat efek tindal, di mana efek tindal adalah gejala pemantulan dan penghamburan cahaya oleh koloid. Yang kedua itu gerak Brown adalah partikel koloid bergerak terus-menerus dengan arah acak, tak beratur atau patah-patah atau disering disebut gerak zigzag. Dan dialisis adalah teknik pemurnian koloid yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel-partikel pada koloid. Adapun alat dan bahan praktikum efek tindal yaitu alat 3 buah gelas plastik, sendok makan, dan senter. Saya gunakan senter HP sebagai alat alternatif. Adapun bahan air, 1 sendok garam dapur, 1 sendok bubuk kopi, dan 1 sendok susu. Siapkan alat dan bahan yang diperlukan yaitu 3 botol plastik, di mana kita berikan label kepada 3 botol plastik tersebut. Kita berikan label A kepada botol plastik pertama, label B kita masukkan ke gelas kedua, dan label C kita taruh di gelas ketiga. Setelah itu kita masukkan air ke dalam masing-masing botol. Kemudian tambahkan 1 sendok garam dapur ke dalam gelas A dan aduk hingga merata. Untuk gelas kedua kita taruh susu 1 sendok makan dan aduk hingga merata. Pada gelas ketiga kita tambahkan bubuk kopi 1 sendok makan dan aduk hingga merata. Pada label A, ketika diarahkan ke cahaya atau senter, cahaya diteruskan dan air tampak jernih dan tidak adanya endapan. Air garam termasuk larutan sejati. Pada label B, cahaya tidak diteruskan melainkan dihamburkan ke segala arah, dan campuran putih keruh tidak adanya endapan. Campuran air dan susu termasuk koloid. Pada label C, cahaya tidak diteruskan tetapi dihamburkan serta tampak hitam keruh dan adanya endapan di bawah campuran. Air bubuk kopi termasuk suspensi.
hasil praktikum efek Tyndall dilakukan 3 percobaan di mana garam dengan air, susu dengan air, dan bubuk kopi dengan air yang diberi label A, B, C pada masing-masing botol plastik. Pada label A, campuran garam dan air tercampur secara homogen, di mana cat terdispersi dan medium pendispersinya tidak dapat dibedakan. Campuran garam dan air saat diarahkan ke cahaya atau senter, cahaya akan diteruskan dan campuran tampak jernih dan tidak adanya endapan. Sehingga label A, campuran garam dan air tidak dapat termasuk koloid, melainkan larutan sejati karena bersifat homogen. Kemudian pada label B, antara campuran susu dan air didapat warna putih keruh, di mana campuran susu dan air saat diarahkan ke cahaya atau senter, cahaya tidak diteruskan tetapi dihamburkan ke segala arah. Hal ini terjadi karena ukuran partikel-partikel dari susu mempunyai ukuran partikel yang lebih besar untuk dapat menghamburkan sinar tersebut. Campuran ini termasuk emulsi cair di mana cat terdispersi dan medium pendispersinya cair dan tidak adanya endapan. Sehingga label B, campuran susu dan air termasuk koloid. Selanjutnya pada label C, antara campuran bubuk kopi dan air didapat warna hitam keruh. Campuran bubuk kopi dan air saat diarahkan ke cahaya atau senter, cahaya tidak diteruskan tetapi dihamburkan ke segala arah. Hal ini terjadi karena ukuran partikel-partikel dari bubuk kopi mempunyai ukuran partikel yang besar daripada air, sehingga campuran kopi dan air bukanlah termasuk koloid melainkan suspensi karena dapat dibedakan antara zat terdispersinya yaitu kopi dan medium pendispersinya yaitu air, dan campuran bubuk kopi dan air terdapat endapan pada dasar gelas plastik. Adapun alat dan bahan untuk melakukan praktikum gerak drone yaitu alat 4 gelas plastik, 1 sendok, dan bahan air dingin, air panas, sirup, dan tinta. Langkah pertama, kita siapkan 2 gelas plastik dan kita beri label air panas dan air dingin. Setelah itu kita masukkan air sesuai label yang tertera. Kemudian kita masukkan 1 sendok sirup ke dalam masing-masing gelas. Campuran sirup dan air panas dan air dingin tidak tercampur. Dan percobaan sebelumnya, yaitu pertama kita menempelkan label kepada kedua gelas. Setelah itu kita masukkan air sesuai label yang sudah diberikan. Biarkan beberapa saat dan amati apa yang terjadi. Campuran tinta dan air panas dan air dingin tercampur.
namun pada air dingin pencampuran lebih lambat dibandingkan dengan air panas. Hasil dari praktikum gerak Bond dengan menggunakan dua komponen yaitu sirup dan air panas dan air dingin, serta tinta dengan air panas dan air dingin, yaitu hasil yang didapatkan bahwa sirup dengan air panas dan air dingin tidak tercampur karena campuran sirup yang dituangkan ke dalam gelas berisi air panas dan air dingin, sirup langsung mengendap dan tidak bergerak, sehingga sirup tidak bertumbukan dengan air karena bersifat non-koloid. Sedangkan campuran tinta dengan air panas dan air dingin akan bercampur mengalami tumbukan antara partikel atau gerak Brown dan terus bergerak untuk menghindari adanya pengendapan. Namun dalam air panas, tinta lebih cepat tercampur dibandingkan tinta dalam air dingin karena pada air panas semakin tinggi suhu sistem koloid, maka semakin besar pula energi kinetik yang dimiliki oleh medium pendispersinya, sehingga gerak Brown yang terjadi akan semakin cepat. Tinta termasuk koloid karena mengalami tumbukan antara partikel. Adapun alat dan bahan pada praktikum dialisis yaitu alat 1 buah gelas plastik, adapun bahannya air panas dan celup atau bubuk teh. Adapun prosedur yang dapat kita lakukan yaitu pertama siapkan alat dan bahan, kemudian tuangkan air panas ke dalam gelas, dan masukkan celup atau bubuk teh ke dalam air panas tersebut dan amati perubahannya. Campuran teh celup atau bubuk teh dan air panas yang semula tidak berwarna, setelah didiamkan beberapa saat, air panas pada gelas plastik berubah menjadi warna merah. Pada hasil praktikum dialisis menggunakan percobaan teh celup atau bubuk teh dan air panas, di mana hasil yang didapatkan warna air yang sebelumnya tidak berwarna perlahan-lahan berubah warna menjadi warna merah. Hal ini disebabkan karena partikel yang berukuran kecil dari teh celup berhasil melewati kantong teh tersebut dan bercampur dengan air yang merupakan medium pendispersi, sehingga warna air berubah menjadi warna merah. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen atau dua fase antara dua zat atau lebih partikel zat yang berukuran koloid atau fase terdispersi tersebar secara merata di dalam zat lain atau medium pendispersi. Pada percobaan yang telah dilakukan dapat disimpulkan yang pertama, efek Tyndall merupakan pemantulan dan penghamburan cahaya, di mana dalam percobaan tersebut dilakukan 3, yaitu dengan menggunakan cahaya atau senter. Pada label A, campuran garam dan air merupakan larutan sejati. Pada label B, campuran susu dan air merupakan koloid, dan label C, campuran bubuk kopi dan air termasuk suspensi. Yang kedua itu gerak Brown merupakan partikel koloid bergerak terus-menerus dengan arah acak, tak beraturan atau patah-patah. Dalam percobaan yang dilakukan 3 percobaan di mana campuran sirup dan air panas dan air dingin didapatkan hasil sirup langsung mengendap dan tidak adanya tumbukan partikel. Sedangkan campuran tinta air panas dan air dingin adanya tumbukan partikel. Namun tinta air panas lebih cepat tercampur dibandingkan tinta air dingin. Yang ketiga itu dialisis, merupakan suatu teknik pemurnian koloid yang didasarkan pada perbedaan ukuran partikel-partikel koloid. Dalam percobaan air panas dan teh celup atau bubuk teh,
mengalami perubahan warna dari bening menjadi merah. Hal ini terjadi karena partikel yang berukuran kecil dari teh celup atau bubuk teh berhasil melewati kantong teh tersebut dan bercampur dengan air yang merupakan medium pendispersi, sehingga warna air berubah menjadi warna merah. Demikianlah praktikum sifat-sifat koloid terkhusus efek Tyndall, gerak Brown, dan dialisis. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata selama praktikum. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.